Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Tariska Ramadayani dan rekan saya Dita Ayu Lestari. Di sini kami mengambil bab 10 yaitu hubungan kantor pusat dan cabang. Di mana di bab 10 ini membahas tentang masalah nilai kurs mata uang. Nilai kurs dipakai sebagai dasar untuk menjabarkan atau menerjemahkan transaksi-transaksi yang dinyatakan dalam mata uang asing ke dalam mata uang dalam negeri. Ada beberapa macam jenis kurs yang dikenal di dunia perdagangan, yaitu yang pertama nilai kurs mean per rate of change, yang dimana maksudnya di poin pertama ini adalah nilai kurs yang didasarkan langsung atas nilai relatif emas murni yang terdapat di dalam satu kesatuan mata uang. Terus yang kedua adalah nilai kurs free market rate of change, yang dimana di poin kedua ini adalah nilai kurs didasarkan atas hukum permintaan dan penawaran yang berlaku. Yang ketiga adalah nilai kurs official rate of change, yang dimana dimaksud dari poin ketiga ini adalah nilai kurs yang ditetapkan oleh pemerintah. Di nilai tukar itu ada dua, yaitu nilai tukar langsung dan nilai tukar tidak langsung. Yang pertama adalah nilai tukar langsung. Direct question menyatakan nilai satu unit mata uang asing dalam persamaannya dengan nilai mata uang dalam negeri. Misalnya, 1 US dollar itu sebesar 415.000 rupiah. Dan 1 Amerika dollar itu sebesar 504 rupiah. Dan nilai yang kedua adalah nilai tukar tidak langsung. Indirect quotation menyatakan nilai kesatuan atau 1 unit mata uang dalam negeri dalam persamaannya dengan mata uang asing. Misalnya, 1 rupiah itu di mata uang Cipurus sebesar 0,00925. Dan 1 rupiah sama dengan di mata uang Amerika adalah 0,002410. Dan ini adalah tabel kurs rupiah untuk mata uang asing. Rupiah change rate of foreign, yang dimana yang sudah saya jelaskan tadi. Itu ada di negara country atau nama negaranya. Ini adalah yang di bagian ketiga adalah country per rupiah. Itu per rupiahnya di mata uang asing. Ini adalah contohnya. Terus jual beli dengan pihak luar negeri. Transaksi-transaksi yang dinyatakan dalam satuan mata uang asing harus terlebih dahulu dijabarkan ke dalam satuan mata uang dalam negeri. Adanya fluktuasi nilai tukar dari satu mata uang terhadap mata uang lainnya dapat menyebabkan salah satu pihak yang mengadakan transaksi akan mendapatkan rugi atau memperoleh laba dari perubahan kurs. Di dalam akuntansi, laba atau rugi karena perubahan kurs dicatat dalam rekening, selisih atau beda kurs. Agar lebih jelas, biasanya selisih kurs yang terjadi dibedakan menjadi 2 macam rekening, yaitu yang pertama adalah untuk selisih yang menguntungkan dicatat dalam rekening, laba bersih kurs, gain on currency exchange. Yang kedua adalah untuk selisih yang merugikan dicatat di dalam rekening, rugi selisih kurs, loss on currency exchange. Ini adalah contohnya, yaitu contoh pertama, seorang eksportir Indonesia mengirim barang-barang yang dijual ke pedagang India dengan harga faktor 5.500.000 kurs rupiah pada saat itu adalah sebesar 55 rupiah. Jadi pedagang India yang membeli barang-barang dari eksportir Indonesia akan mencatat transaksi itu sebagai pembelian barang-barang seharga
rupiah atau 100 rupiah. Tetapi pada saat itu pembayaran akan dilakukan oleh pedagang India. Ternyata kurs rupiah turun menjadi 1 rupiahnya itu adalah 57 rupiah. Dalam keadaan semacam ini, pedagang India akan membayar dalam jumlah rupiah lebih rendah dari 100 rupiah untuk mendapatkan uang rupiah sebesar 5.500.000 guna menyelesaikan kewajibannya. Dengan demikian, pedagang India akan mendapatkan laba karena perubahan kurs tersebut. Sedangkan bagi eksportir Indonesia, perubahan kurs tidak berpengaruh sebab ia akan menerima piutang sebesar 5.500.000. Tetapi sebaliknya, apabila ada transaksi eksportir Indonesia menentukan harga faktur sebesar 100 rupiah atau 100 rupiah, di samping itu menyatakan persamaan dalam mata uang rupiah sebesar 5.500.000, maka terjadinya kurs tidak menguntungkan bagi eksportir Indonesia. Di mana ini ada pun pencatatan yang dilakukan eksportir Indonesia terhadap transaksi itu adalah sebagai berikut. Transaksi yang pertama, pada waktu pengiriman barang, kurs 1 rupiah itu adalah sebesar 55 rupiah piutang dagang valuta asing. 100 rupiah pada penjualan, yaitu sebesar 5.500.000. Hasil dari 5.500.000 itu adalah dari 1 rupiah dikalikan 100 rupiah yang hasilnya 5.500.000. Pada pencatatan kedua, pada waktu penerimaan penyelesaian pembayaran oleh pedagang India dengan mengirimkan uang 100 rupiah, kurs pada saat itu adalah menurun sebesar 57 rupiah. Jadi kas 100 rupiah itu sebesar 5.700.000. Laba bersih kurs piutang dagang valuta asing itu sebesar laba bersihnya sebesar 200. Piutang dagang valuta asingnya adalah sebesar 5.500.000. Jadi 5.700.000 itu dari 100 rupiah dikalikan 57 rupiah. Jadi hasilnya 5.700.000. Dan selisihnya adalah 200. Yang tadi 5.700.000 itu adalah selisihnya 200 pada piutang dagang. Jadi 5.500.000. Dengan demikian, si pembeli atau pedagang India ini akan tetap mendapatkan laba karena perubahan kurs tersebut. Sedangkan bagi eksportir Indonesia, perubahan kurs itu tidak berpengaruh baginya sebab ia tetap akan menerima piutang sebesar 5.500.000. Contoh 2. Misalkan uang sejumlah 1 juta lira Itali akan dijadikan rupiah. Kurs lira terhadap rupiah menunjukkan 1 lira 0,710 rupiah atau devaluation. Jumlah lira dinyatakan dalam rupiah itu adalah 1 juta dikalikan 0,710 sama dengan 710 lira. Sebaliknya, 1 juta dapat dinyatakan dalam lira dengan perhitungan 1 juta dibagi 0,710 sama dengan 1.408.450,70 lira. Di mana 1 lira itu 0,70 itu didapatkan dari yang slide sebelumnya yang saya jelaskan, yaitu tentang tabel kurs rupiah. Itu Italia itu sebesar 0,710 rupiah. Seperti itu. Tentang penggunaan daftar kurs rupiah untuk mata uang dapat mengambil indirect question, current unit per rupiah atau direct question, rupiah per quantity unit. Selanjutnya penjabaran rekening-rekening yang dinyatakan dalam uang asing. Apabila suatu perusahaan di dalam negeri mendirikan cabang atau mempunyai perusahaan di luar negeri, maka laporan keuangan individual dari cabang atau perusahaan anak tersebut akan dinyatakan dalam
satuan mata uang di negara di mana unit usaha itu ditempatkan sehingga berada di laporan keuangan individual, kantor pusat atau perusahaan induknya. Ketentuan-ketentuan umum untuk menjabarkan rekening mata uang asing ke dalam rupiah ini di Indonesia telah diatur dalam prinsip akuntansi Indonesia seperti tertera pada prinsip 1.3, yaitu perkiraan anak perusahaan atau bagian perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar negeri harus dijabarkan dalam rupiah dengan kurs pertukaran yang sesuai. Kurs pertukaran supaya dicantumkan dalam laporan keuangan. Jadi di dalam rekening neraca dalam uang asing itu terdiri ada 5. Yang pertama aktiva lancar atau current asset. Itu kas piutang dan aktiva lancar yang harus dijabarkan dengan nilai kurs yang berlaku pada saat penyusunan neraca. Sedangkan yang kedua aktiva tidak lancar atau non current asset. Harta tetap, investasi jangka panjang tetap, dan piutang jangka panjang harus dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada saat aktiva tersebut dibeli atau didirikan. Yang ketiga, hutang lancar atau current liabilities. Hutang-hutang dalam mata uang asing harus dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal disusunnya neraca. Yang keempat, hutang tidak lancar atau non-current liabilities. Hutang tidak lancar atau hutang jangka panjang dalam mata uang asing harus dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada saat hutang tersebut terjadi. Dan yang terakhir ada modal saham atau capital stock. Modal saham yang dinyatakan dalam mata uang asing harus dijabarkan dengan kurs pada saat saham-saham tersebut dikeluarkan. Sedangkan di rekening rugi laba itu terdiri ada 2. Yang pertama pendapatan dan biaya-biaya atau revenue and expenses. Rekening pendapatan biaya yang dinyatakan dalam mata uang asing harus dijabarkan dengan kurs rata-rata average rate of exchange. Yang kedua, penyusunan depreciation. Aktiva tetap harus disusun atas dasar nilai kurs yang berlaku pada saat aktiva yang bersangkutan tersebut dibeli, terjadi atau didirikan. Penyusunan laporan keuangan gabungan kantor pusat dan kantor cabang di luar negeri. Yang pertama, atas dasar laporan keuangan individu dari cabang berupa neraca dan laporan rugi laba. Terlebih dahulu harus diadakan penjabaran terhadap saldo rekening pembukuan kantor cabang menjadi saldo yang dinyatakan dalam mata uang dalam negeri yang dipakai kantor pusat. Penjabaran mengikuti pedoman tersebut di muka. Yang kedua, proses penjabaran terhadap saldo rekening pembukuan cabang sebaiknya dimulai dengan mengambil dari angka-angka yang terdapat pada neraca saldo atau trial balance yang dipakai sebagai dasar penyusunan neraca lajur worksheet kantor cabang. Yang ketiga, apabila hasil penjabaran terhadap saldo rekening pembukuan secara keseluruhan tidak seimbang, maka antara jumlah debit dan kredit itu tidak sama. Maka selisihnya ditampung dalam rekening penyesuaian kurs exchange adjustment. Yang keempat, sesudah proses penjabaran terhadap saldo rekening, maka pembukuan cabang selesai. Kemudian menyusun daftar lajur gabungan atau working papers. Yang kelima, berdasar dari daftar lajur gabungan tersebut nomor 4, baru disusun neraca dan perhitungan rugi laba gabungan antara kantor pusat dan kantor cabang. Contoh 3, suatu perusahaan ekspor dan impor di Jakarta bernama Serba Cocok dan CLTD mempunyai cabang di New York, Amerika Serikat. Berikut ini adalah neraca sisa per 31 Desember 1980 dari Serba Cocok dan CLTD dan cabangnya di New York. Nah, jadi neraca sisanya itu terdiri dari rekening-rekening kantor pusat Indonesia Perupiah, cabang New York, USA, Amerika Serikat. Nah, jadi di sini Serba Cocok dan CLTD cabang New York, USA, neraca saldo yang dijabarkan ke dalam rupiah per 31 Desember 1980.
Nah, di sini kan ada rekening-rekening, neraca saldo, kurs penjabaran, dan neraca saldo rupiah. Nah, jadi di rekening-rekening ini, kas, piutang dagang, biaya yang dibayar di muka, alat perlengkapan kantor, gedung, hutang dagang, dan biaya administrasi dan umum. Jadi, nilai-nilai dari neraca saldo yang di debit di kredit itu kita dapatkan dari neraca sisa yang sebelumnya. Kemudian di kurs penjabarannya ini kan ada 410C, 400H, 2400R, 2000R, dan 400A. Jadi saya akan menjelaskan keterangan dari C, H, R, dan A itu. C itu adalah current rate atau kurs pada saat tanggal neraca. Sedangkan H, historical rate atau kurs pada saat terjadinya transaksi. Yang R, reciprocal account atau jumlah nilai rekening timbal balik harus sesuai dengan saldo rekening reciprocal di kantor pusat. Yang A, average rate atau kurs pada saat rata-rata selama satu periode. Nah, jadi kenapa di sini kan pasti kalian bingung, di kurs penjabarannya itu ada 410C, 400H maupun A. Jadi kita bisa lihat lagi di informasi tambahannya. Nah, kantor cabang New York membeli gedung dan alat-alat perlengkapan kantornya pada 30 Juni 1980 yang lalu. Kurs yang berlaku pada saat itu Rp1, kursnya Rp400. Baik kantor pusat maupun cabang mengadakan penyusutan alat-alat perlengkapan kantor sebesar 20% setahun. Beban penyusutan dialokasikan dengan jumlah yang sama kepada biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Nah, jadi pada tanggal 31 Desember 1980, Rp1 kursnya sebesar Rp410. Nah, sedangkan yang di kantor pusat Jakarta kurs penjabaran kan 2400R itu ada di neraca sisa. Begitupun pengiriman barang-barang dari pusat sebesar 2000R itu juga sama ada di neraca sisa. Lalu di neraca saldo per rupiah. Nah, di debit itu kan ada 410. Cara mendapatkan nilainya itu dari neraca saldo di debit dikali kurs penjabaran. Jadi 1000 dikali 400C current rate sebesar 410.000 di debit. Sedangkan di piutang dagang 2000 dikali 410 current rate hasilnya 820. Hingga gedung 4.500 dikali kurs penjabaran 400H historical rate, jadi hasilnya 1.800.000. Lalu di kantor pusat Jakarta itu kenapa dikredit nilainya tetap 2.400? 2.400 karena R itu kan merupakan rekening timbal balik harus sesuai dengan saldo rekening resiprokal yang ada di kantor pusat. Jadi nilainya akan tetap sama. Begitupun juga dengan pengiriman barang-barang dari kantor pusat yang 2 juta yang ada di neraca saldo rupiah. Karena kita juga melihat dari keterangan yang ada C, H, R maupun A. Sehingga ketika neraca saldo per rupiah ditambahkan, hasilnya di debit itu sebesar 6.233.000, sedangkan di kredit 6.230.000. Kan di sini pasti ada selisih 3.000. Jadi kalau misalnya selisihnya ditambahkan, hasilnya akan balance 6.233.000 di debit maupun di kredit. Yang terakhir, persediaan barang-barang tanggal 31 bulan 12 1980. Nah, kenapa di sini ada 2.400H dan 800.000? Kita bisa lihat lagi ke informasi tambahannya. Pada saat cabang New York 2000, kurs
sebesar Rp400. Harga pokok dari kantor pusat sebesar Rp800.000. Kenapa di sini dapat Rp800.000? Karena 2.000 dikali kurs rupiah sebesar 400. Jadi nilainya sebesar Rp800.000. Sama 2.000 dikali 400H, neraca saldo rupiah sebesar 800.000. Kemudian daftar lajur penyusunan laporan keuangan gabungan kantor pusat Jakarta dan cabang New York, USA per 31 Desember 1980. Di sini kan ada rekening-rekening kantor pusat, kantor cabang, eliminasi, rugi laba, laba yang ditahan, dan neraca. Jadi hasil dari itu kan paling di rekening itu kan ada di debit dan di bawahnya di kredit. Nah, jadi hasil dari di debit kantor pusat itu kita pindahkan lagi ke daftar lajurnya. Begitu juga dari kantor cabang. Kemudian persediaan barang-barang 31 bulan 12 1980 neraca. Situ kantor pusatnya sebesar 1.500. Kita lihat lagi di informasi tambahannya. Nah, ini kan persediaan barang-barang pada 31 Desember 1900 adalah sebagai berikut. Kantor pusat sebesar 1.500.000, sedangkan cabang New York sebesar 800.000. Jadi kita tambahkan lagi di daftar lajurnya karena kita mau nulis semua. Sedangkan di kredit sama, kita ngambil nilai dari kredit di kantor pusat dan di kantor cabang. Kemudian dieliminasi. Nah, dieliminasi ini itu kan cuma kita mengambil nilai dari kantor cabang New York dan pengiriman barang-barang dari kantor pusat di debit dan di kredit. Jadi kalau misalnya kita tambahkan juga hasilnya jadi balance 4.400. Rugi laba kita bisa lagi di neraca saldo yang kita bisa lihat lagi. Jadi di rugi laba ini kita lihat persediaan barang-barang 31 Desember 1979 itu sebesar 1.250. Pembelian sebesar 5.250. Lalu biaya penjualan 740, biaya administrasi dan umum 920. Sedang penjualan yang di kredit itu nilai kantor pusat dan nilai kantor cabang itu kita tambahkan 4.650 ditambah 2.600, hasilnya 7.250. Kemudian kita ada selisih kurs sebesar 3 rupiah. Persediaan barang-barang 31 bulan 12 1980 laporan rugi dan laba. Nah, ini juga kita tambahkan 1.500 ditambah 800, hasilnya 2.300. Rugi laba ini nanti kita akan tambahkan juga di debit maupun di kredit, hasilnya 9.553. Laba yang ditahannya itu sebesar 1.000 dan 1.393. Saldo laba yang ditahan ke neraca sebesar 2.393. Jadi kalau misalnya kita tambahkan juga hasilnya sama, akan balance 2.393. Sedangkan di neraca di debit itu kan 910. Jadi kas kantor pusat dan kantor cabang itu kita tambahkan 500 ditambah 410, hasilnya 910. Piutang dagang 1.500 ditambah 820,
hasilnya di debit 2.320, begitu dan seterusnya. Tapi kita melihat juga yang mana aja kita akan tambahkan di neraca. Kemudian kalau misalnya nanti di neraca ini debit dan kredit ditambahkan semuanya, hasilnya balance dari 12.843. Lalu selisih penyesuaian kurs. Apabila selisih penyesuaian kurs menunjukkan saldo sebelah debit, berarti merugikan, dan apabila menunjukkan saldo sebelah kredit, berarti menguntungkan. Serba Cocok dan CLTD perhitungan rugi dan laba gabungan kantor pusat dan cabang per 31 Desember 1980. Nah, penjualannya itu kita lihat lagi di daftar lajur. Penjualannya itu sebesar 7.250.000 di kredit. Harga pokok penjualan persediaan barang-barang tanggal 1 bulan 1 1980. Pembelian sebesar 5.250.000. Jadi kalau misalnya persediaan barang-barang ditambahkan pembelian, nilainya itu akan 6.500.000 di debit. Persediaan barang-barang akhir 31 bulan 12 1980 2.300.000. Kemudian nanti 6.500.000 dikurang 2.300.000, hasilnya 4.200.000 di kredit. Laba kotornya hasil dari penjualan dikurang penjualan sebesar 7.250.000 dikurang 4.200.000 sebesar 3.050.000. Biaya penjualannya kita lihat lagi di daftar lajur, 740.000 di debit, dan biaya administrasi dan umum 920.000 di debit. Nah, jadi biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum nilainya itu kita tambahkan, kemudian kita menemukan hasilnya 1.660.000. Nah, ini nanti kita kurangi laba kotor sebesar 3.050.000 dikurang 1.660.000, hasilnya 1.390.000. Nah, selisih penyesuaian kursnya itu sebesar 3.000. Nah, ini nanti kita tambahkan juga 1.390.000 ditambah selisih penyesuaian kurs 3.000, hasilnya 1.393.000. Lalu Serba Cocok dan CLTD neraca gabungan kantor pusat dan cabang New York per 31 Desember 1980. Kasnya itu sebesar, kita lihat juga di daftar lajurnya itu di neraca sebesar 910.000. Piutang dagangnya sebesar 2.320.000. Persediaan barang-barang 2.300.000. Biaya yang dibayar di muka 673.000. Alat-alat perlengkapan kantor pada akumulasi penyusutan kantor nilai 840.000, akumulasi penyusutan 120.000. Jadi nilainya 840.000 dikurang 120.000, sehingga mendapatkan nilai di kredit sebesar 720.000. Gedung pada akumulasi penyusutan, gedung sebesar 5.800.000, akumulasi penyusutan sebesar 900.000. Ini juga sama dikurang, hasilnya 4.900.000. Nah, jadi nilai dari kas, piutang dagang, persediaan barang-barang, biaya yang dibayar di muka, alat-alat perlengkapan
720 dan 4.900.000 itu nanti kita tambahkan semuanya yang ada di kredit hingga kita mendapatkan hasil sebesar 11.823.000. Kemudian di hutang dagangnya ada sebesar 1.502.000. Biaya masih harus dibayar sebesar 428.000. Modal sahamnya 7.500.000. Laba ditahan sebesar 2.393.000. Nah, ini juga kita akan tambahkan semua karena posisinya di kredit, jadi kita langsung tambahkan saja. Hasilnya juga akan balance 11.823.000. Jadi sekian dari presentasi kami. Apabila terjadinya kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.